Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samiarti akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi lookup dan referensi. Materi selanjutnya yaitu mengenai lookup. Lookup sendiri berfungsi untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal. Syarat penyusunan tabel data pada baris pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar, yaitu semisal dari 0, 1, 2, dan seterusnya, atau dari huruf A sampai Z. Jika menyusun data secara acak, maka data tersebut harus dirapikan terlebih dahulu sehingga memudahkan untuk mengerjakannya. Kemudian di sini saya akan mengerjakan mengenai nilai dari mahasiswa dengan nama Agus dan nomor mahasiswanya EA909 dengan tabel bantuannya atau tabel arraynya ini di sini. Oke, kita coba saja. Yang pertama itu menggunakan fungsi lookup. Kemudian lookup value-nya kita ini nilai ujiannya, tabel array, kita blok tabelnya, kemudian row indeksnya yaitu indeks barisnya, di mana huruf maka baris kedua, kita isi 2 dan enter, hasilnya B. Kemudian pada keterangan ini juga sama menggunakan lookup. Kemudian lookup value-nya yaitu nilai ujian, tabel arraynya yang tadi. Kemudian untuk keterangan itu berada di baris ketiga. Ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai indeks. Indeks sendiri berfungsi menampilkan data atau isi suatu sel, tabel atau array berdasarkan posisi nomor baris dan nomor kolom. Ini tabel arraynya. Kemudian kita akan mencari untuk wilayah Jakarta pada bulan Maret. Hasilnya itu nanti seperti ini, seperti contoh. Kita coba menggunakan fungsi indeks sama dengan indeks, kemudian arraynya yaitu tabelnya, row-nya itu baris yaitu Jakarta, berarti yang ke-1, baris ke-1, kemudian kolomnya. Untuk kolom kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Maka untuk bulan Maret itu di kolom 4, kolom foto 16, 7, 8, 9 sama. Kemudian untuk bisa diganti seperti pada contoh ini, tinggal memilih. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita copy dulu tabelnya. Kita di sini pada data, kemudian data validation, pilih list, isikan wilayahnya itu apa saja, yaitu Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan. Pilih OK. Nanti muncul ini. Kemudian bulannya yaitu sama, data, kemudian data validation, law-nya pilih list, isikan bulan Januari, titik koma Februari, Maret, kemudian April, Mei.
hasilnya belum ke hasil, kita terlebih dulu membuat ini posisi nomor agar lebih mudah. Maka garis di sini kolom. Kita gunakan fungsi if. Logic testnya berarti ini sama dengan ini wilayah, kemudian value if true-nya itu barisnya, berarti Jakarta baris pertama, kemudian titik koma, if lagi, jika Bandung, jika wilayah sama dengan Bandung, maka itu pada baris kedua, if wilayah Jogja, if wilayah sama dengan Jogja, maka terdapat pada baris ketiga, if wilayahnya itu sama dengan Semarang, maka baris keempat, if wilayah, jika wilayah sama dengan Medan, maka baris kelima, kurung tutup, hingga berubah warna hitam kurung tutupnya. Enter. Ini false karena ini masih kosong. Kemudian pada kolom kita gunakan sama if tapi pada bulan sama dengan Januari, maka kolom kedua, if jika bulan ini diisi bulan sama dengan bulan Februari, maka pada kolom ketiga, kemudian if bulan ini sama dengan Maret, kolomnya keempat, kemudian if bulan ini sama dengan April, maka kolom kelima, kemudian if jika bulan ini sama dengan Mei, maka pada kolom ke-6, kurung tutup hingga berwarna hitam. Bentar. Kita coba wilayah Jakarta pada bulan April. Kemudian untuk hasilnya kita menggunakan indeks. Tabel ini kemudian row-nya itu barisnya sini, maka kolomnya ini, kurung tutup, enter. Jakarta April, hasilnya sudah ketemu dan sama. Kita coba wilayah lain, Bandung pada bulan Maret, Bandung pada bulan Maret segini. Fungsi berikutnya yaitu fungsi indirect. Fungsi ini berfungsi menampilkan data yang berada pada suatu sel, alamat sel yang dituju, berisi teks sebagai suatu sel referensi atau pendefinisian name rank. Kita misalkan saja seperti contoh ini, mengacu pada sel reference dan mengacu pada pendefinisian nama rank. Kita isi nominalnya terlebih dahulu, semisal 175.000. Ini juga sama. Kemudian ini kita isikan ini
dan P6. P6 itu yaitu mengartikan bahwa ini pada kolom P baris ke-6. Kemudian indirectnya kita coba sama dengan indirect. Teksnya yaitu coba ini, klik ini, untuk enter, hasilnya sama. Kemudian untuk pada pendefinisian nama rank, kita beri nama pada tab name box yaitu bulannya, semisal Desember. Kemudian ini Desember. Kita coba indirectnya sama dengan indirect. Kita pilih ini untuk tutup, hasilnya sama. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi lookup, di mana fungsi ini berfungsi yaitu menampilkan hasil pencarian data yang terdapat pada lebih dari satu tabel data. Tabelnya ini, kemudian kita akan membuat seperti contoh. Kita langsung saja membuatnya seperti list tadi, ke data, kemudian data validation, kita pilih list. Kita masukkan nomor teksnya. Yang pertama EA909, kemudian titik 2 EA910, titik koma EA911, titik koma EA912, titik koma EA913, titik koma EA914, koma EA915. Oke, nomor tesnya sudah. Kemudian kita masukkan nama. Nama ini kita menggunakan VLOOKUP, fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya yaitu nomor tesnya, kemudian tabel array-nya itu ini, kemudian kolom. Untuk nama kolom 1, kolom 2, maka nama kolom 2. Kolom tutup, enter. Ini karena nomor tesnya belum dimasukkan. Kemudian untuk alamat juga sama, VLOOKUP, lookup value-nya nomor tes, tabel array-nya itu ini, kemudian indeksnya itu alamat pada kolom ke-5. Kurung tutup, enter. Kita masukkan dulu, kita coba Agus Bekasi. Kemudian untuk kesan umumnya kita menggunakan fungsi lookup. Kemudian lookup value-nya yaitu nomor tes, lookup vektornya itu tabelnya, karena kita sudah meringkasnya pada nomor tes, maka kita menggunakan nomor tes saja. Kemudian result vektornya itu pada tabel kesan umum. Tutup, enter. Agus Bekasi cukup baik. Agus Bekasi cukup baik. Kemudian kita ganti coba nomor tesnya dengan 912 dengan nama Lina Ciputat, cukup baik. Materi selanjutnya yaitu materi match yang berfungsi menampilkan posisi suatu alamat sel yang ditetapkan sebelumnya yang terdapat dalam sekelompok data. Kita langsung saja contohnya seperti pada contoh ini, data, kemudian nama, peringkat. Kita akan buat seperti contoh, nama, peringkat.
kita nama akan buat seperti list tadi, data validation, kemudian list. Kita masukkan namanya siapa saja, dia, kemudian Yuni, Triana, Audrey, Budi, Herman, Agung, Santo, Dini, Amir. Oke. Kemudian untuk peringkatnya kita masuk menggunakan fungsi match, sama dengan match itu nama tadi, kemudian lookup array-nya itu sesuai nama, kurung tutup, lookup match-nya itu 0, tutup. Bentar. Ini belum terisi karena namanya belum terisi. Senyali dia maka peringkat pertama, kemudian Audrey pada peringkat keempat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Zubila Delal Fahmi. Saya di sini akan melanjutkan materi dari fungsi lookup dan referensi pada bagian subbab offset, row, transpose, dan VLOOKUP. Oke, pertama di sini kita udah punya datanya. Selanjutnya kita ke fungsi offset. Fungsi offset merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat referensi sel menjadi sebuah rank sel yang diidentifikasikan berdasarkan banyaknya baris dan kolom dari suatu titik acuan yang merupakan pergeseran sel reference. Baik, dari pengertian tersebut kita akan praktekkan offset. Di sini sel reference-nya kita bisa pilih B7, rounds-nya itu baris karena kita pengen tahu kode tiketnya itu berapa. Terus reference-nya juga kan di B7, berarti rounds-nya itu masih tetap sama, yaitu di B7 di baris 7, maka rounds-nya itu 0. Selanjutnya pada kolom ke-1. Nah, benar. Oke, selanjutnya sama offset, sel referensi itu tetap B7. Rounds-nya itu karena kita mau mengetahui kode tiketnya Kayla, berarti kan rounds-nya itu turun. Berarti kan rounds-nya itu bertambah di 8. Jadinya 1 dan kolomnya itu juga bergeser. Jadi oke, kita ulang. Offset, sel referensinya itu tetap B7. Rounds-nya itu karena Kayla itu berada di rounds, karena Kayla itu berada di B8, berarti rounds-nya itu B8, berarti turun 1 dan kolomnya tetap 1. Oke, benar. Selanjutnya berarti yang kita ubah itu berarti kan
rounds-nya. Dia akan bertambah satu. Oke, kita lanjutkan. Salah. Offside B7 rounds 4 1. Oke. Nah, di sini kita udah menemukan offside dari data tersebut. Maka selanjutnya kita akan ke fungsi berikutnya, yaitu rounds. Fungsi rounds itu sendiri digunakan untuk mengambil data pada baris dari suatu referensi. Oke. Rumusnya round dan karena kita ingin mengetahui nama Wina ini berada di baris keberapa, maka sel referensinya itu kita klik di B7. Terus oke. Dan ketahuan nama Wina Winata itu berada pada baris ke-7. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Sudah seperti itu. Kita cek hasilnya benar atau salah. Oke, selanjutnya fungsi selanjutnya itu fungsi rounds. Fungsi rounds ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dari suatu range atau array, atau bisa dikatakan jumlah baris pada tabel data, pada tabel data ini. Oke, jadi sama dengan rounds kita blok semuanya dan tahun. Pada data tabel tersebut terdapat 5 baris. Selanjutnya kita ke fungsi transpose. Fungsi transpose ini digunakan untuk membalikan set atau range data horizontal menjadi data vertikal, atau bisa dikatakan mengubah baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Oke, kita pertama-tama itu menghitung berapa banyak baris dan kolom pada data sebelumnya. Nah, di sini ada 6 kolom, 1, 2, 3, 4. Di sini ada berapa kok? Kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Oke. 7 kolom. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan
transpose, kita blok array-nya ini. Selanjutnya, kita klik Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan. Dah. Kok ini agak berubah ya? Ini apa ya? Kayaknya ada yang salah. Oke, sebentar. Oke, kita ulangi untuk rumusnya transpose. Pada tabel sebelumnya itu terdapat 7 kolom dan 6 baris. Berarti kalau jika ditransposkan menjadi 7 baris dan 6 kolom. 7 baris, 6 kolom, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita tulis rumusnya. Transpose, kita blok tabel sebelumnya. Selanjutnya, kita klik Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan. Nah, selesai. Pada sebelumnya kolom menjadi kolom ini yang tadinya kolom menjadi baris, dan yang tadinya nama pesanan ini kolom menjadi baris. Ya, gitu deh. No. Jadi, yang sebelumnya nama pesanan itu kolom menjadi baris, dan angka 1 itu yang tadinya baris menjadi kolom. Oke. Selanjutnya, kita ke fungsi VLOOKUP. Rumus fungsi ini digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel yang lainnya berdasarkan kata kunci tertentu. Misalkan kita udah punya data mengenai gaji pokok karyawan. Kita ingin mengetahui gaji pokok Winawinata yang termasuk memiliki gaji pokok pada golongan kedua. Oke, rumusnya VLOOKUP, buka kurung, karena kita ingin mengetahui golongan gaji pokok golongan kedua, maka kita klik C7. Selanjutnya, kita tabel array-nya itu tabel gaji. Ini yang kita blok dari H7 hingga I9. Kolom indeksnya ini bisa kita sebelumnya pada tabel array ini bisa kita absolutkan untuk mempermudah kita dalam hal menyelesaikan masalah berikutnya. Selanjutnya pada kolom index number. Di sini kita lihat pada tabel gaji, karena kita ingin mencari gaji pokok, berarti tabel gaji pokok itu
berada di kolom keberapa. Di sini ini dinamakan kolom pertama dan ini kolom kedua. Tutup. Oke. Sama. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, sesuai, kita cek. Oke, sesuai. Untuk fungsi lookup dan referensi ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan materi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.